Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Agus Diansyah. Di sini saya sebagai host yang akan memimpin jalannya podcast pada kali ini. Nah, di samping saya sudah ada saudara saya Ahmad Zaini Dahlan. Nah, beliau ini merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini pendidikannya ditempuh pada semester yang ketiga. Bagaimana Mas ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tema tentang bersyukur atau rasa syukur ya. Seperti yang kita ketahui, rasa syukur itu kan masih dalam ranah agama gitu. Jadi jika kita obrolkan atau kita diskusikan dengan mahasiswa pendidikan agama Islam, ya mungkin bisa nyambung gitu, bisa gampang gitu. Apalagi beliau ini juga lulusan pondok gitu, 6 tahun di pondok, jadi kapasitas ilmu agamanya sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya. Ya mungkin langsung saja. Tapi sebelum masuk ke dalam intinya, saya ingin tahu terlebih dahulu ke Mas Zaini. Sebenarnya bersyukur itu apa sih? Syukur itu apa sih? Menurut Mas Zaini sendiri itu apa? Bersyukur itu. Baik. Menurut saya sendiri ya, menurut saya pribadi itu bersyukur itu merupakan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Dan biasanya itu rasa bersyukur itu tuh dilakukan dengan cara mengucapkan alhamdulillah atau melakukan ibadah-ibadah atau hal-hal yang dianjurkan oleh agama untuk melakukan kebaikan. Itu biasanya umat muslim untuk memberikan rasa syukur itu dengan cara seperti itu. Berarti kayak ucapan terima kasih gitu ya kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan gitu ya. Iya. Jadi ya. Ucapan terima kasih dengan bersyukur gitu ya. Iya. Allah. Nah, jadi menurut Mas Zaini itu bersyukur itu penting nggak sih? Bagi umat Islam itu penting nggak sih bersyukur itu? Jelas, sangat penting sekali ya. Kenapa saya bisa mengatakan bersyukur itu sangat penting? Yang pertama, bersyukur itu memiliki manfaat yang sangat banyak dan besar gitu bagi diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Yang saya ketahui manfaat dari bersyukur salah satunya adalah membersihkan hati kita dari penyakit hati. Penyakit hati, contoh dari penyakit hati itu iri. Dan kita rasa bersyukur, kita menjadi rasa iri itu nggak ada dalam hati kita, tuh nggak ada. Dan dengan membersihkan hati itu kita menjadi dalam melakukan hal apapun itu menjadi enteng gitu. Walaupun itu juga beribadah ataupun melakukan kebaikan itu akan menjadi lebih ringan untuk menjalankannya. Kan karena sesuatu apapun yang kita lakukan itu harus melakukan dengan hati. Kalau semisal kita beribadah nggak melakukan dengan hati, maka terkadang kita melakukan ibadah itu dengan rasa yang tidak ikhlas maupun seenaknya gitu. Jadi ya itulah contoh dari pentingnya untuk bersyukur. Selain itu juga bersyukur juga bisa menambah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya wa idz ta'adzana rabbukum, dan Allah telah memaklumkan pada kita lazidannakum wa la in syakartum lazidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan kepada dia. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang mengingkarinya atau tidak bersyukur pada Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Jadi apa? Dengan kita rasa bersyukur, maka kenikmatan yang diberikan Allah akan menjadi lebih bertambah gitu. Iya. Dan jika kita malah tidak bersyukur, malah yang ada kita malah dihilangkan oleh Allah kenikmatan kita gitu. Jadi sangat penting melakukan bersyukur, itu sangat penting.
Jadi ya begitu ya teman-teman, bersyukur itu sangat penting. Tadi setahu saya untuk membersihkan diri juga Mas ini, Iya, membersihkan diri membersihkan hati. juga dari sikap iri atau sikap dengki gitu. Jadi ya seperti yang dijelaskan Mas ini tadi, banyak manfaat dari bersyukur itu, dan bersyukur itu juga sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, mungkin lanjut ya Mas ini ya. Mungkin saya rasa teman-teman udah cukup paham tentang penjelasan Mas ini tentang apa itu pentingnya bersyukur. Lanjut lagi mungkin menurut pendapat pribadi Mas ini itu, umat muslim saat ini sudah bersyukur apa belum? Sudah menerapkan rasa bersyukur apa belum kira-kira? Menurut saya pribadi masih banyak di antara kita yang meremehkan hal rasa bersyukur itu. Bahkan jujur saya pribadi juga terkadang tidak memiliki rasa bersyukur itu. Jadi Mas ini juga sulit untuk menerapkan Iya. bersyukur, sulit gitu ya? Iya. Nah, Karena emang banyak cobaan yang diberikan untuk kita itu tidak bersyukur. Ya jadi ya masih banyak lah umat muslim sekarang tuh masih banyak yang meremehkan rasa bersyukur, atau bahkan dia udah merasa bersyukur nih tapi sebenarnya nggak bersyukur gitu. jadi sulit ya kaum muslim saat ini, terutama kaum milenial, sulit bersyukur ya Mas Iya, ini ya, sangat susah. sangat susah. Mungkin kalau mereka bersyukur cuma ingin dipandang sama orang biar kelihatan, oh dia itu anaknya soleh, bersyukur gitu ya. Iya, Ya itu bisa dikatakan cuma apa ya, formalitas apa ya gitu ya, itulah pokoknya. Ya terus tadi kan katanya kan banyak ya kaum muslim saat ini yang kurang bersyukur. Itu kira-kira problemnya apa sih Mas? Kok mereka tuh sulit sekali tuh, kenapa? ini ya problemnya yang saya amati dan saya lihat itu. Untuk kita lihat ini anak milenial sekarang ya, anak zaman sekarang semua terpaku yang namanya dengan gadget. Iya. Dan gadget ini banyak dari kita itu memanfaatkannya itu kayak tidak, daripada apa mengambil manfaatnya sama keburukannya itu lebih banyak keburukannya. Iya. Contohnya nih anak muda kan main TikTok gitu. TikTok gitu ya. Iya, TikTok. Terus yang dia lihat itu kan kebanyakan kayak kemewahan atau ketampanan atau kecantikan. Nah, terkadang itu bagi mereka gitu melihat kemewahan yang ada, terus apa kecantikan yang orang lain miliki, terus atau ketampanan lah gitu. Itu terkadang buat mereka itu kayak kok dia bisa ya, dia bisa ganteng gitu, kok aku kok jelek. Jadi dia merasa insecure gitu ya Mas. Iya, ya. merasa insecure. Padahal di bawahnya dia masih banyak yang gimana ya, bisa dikatakan kurang dari dia. Iya. Tapi dia nggak bersyukur gitu. Telah Iya, diberikan nikmat itu sama Tuhan. Iya. Jadi itu ya teman-teman. Salah satunya kita dapat ambil contoh ya dari generasi milenial. Salah satunya di gadget. Nah, generasi milenial saat ini itu lebih banyak mengambil dampak buruknya daripada dampak baiknya dari gadget itu. Seperti contoh tadi di TikTok ya mungkin, atau di sosial media seperti Instagram, YouTube dan sebagainya. Mereka melihat tayangan atau konten yang membuat dirinya itu insecure gitu ya. Mereka kok bisa kayak gini, aku kok nggak bisa. Mereka kok bisa cantik atau memiliki fisik seperti ini, saya kok nggak bisa. Nah, hal yang seperti itu saya rasa tidak perlu ya, karena dapat menghilangkan rasa syukur dalam diri kita sendiri. Kita sudah diberikan kelebihan oleh Tuhan yang tidak dimiliki oleh yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi sepantasnya kita itu harus bersyukur. Kita harus melihat ke bawah dan selalu melihat ke atas. Di bawah kita itu masih banyak orang yang pengen seperti kita sebenarnya, tapi kita malah lebih pengen yang lebih baik ke atasnya. Lebih baik boleh, tapi gimana ya, berusaha lebih baik itu boleh, tapi intinya harus bersyukur gitu teman-teman. Harus selalu bersyukur atas keadaan kita, atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, kalau menurut Mas ini sarannya gimana supaya generasi milenial itu bisa bersyukur, itu gimana? Bisa menerapkan rasa syukur dalam kehidupan mereka itu gimana? Oke. Sebenarnya saran ini juga diajarkan Rasul kepada kita ya. Sebenarnya bukan hanya untuk kaum milenial, terutama ini tuh saran ini tuh
buat semua kaum muslimin yang ada, itu agar kita lebih bersyukur. Rasul mengajarkan kita bagaimana kita itu bisa untuk menimbulkan rasa syukur kepada diri kita, yaitu di hadis yang berbunyi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum, muttafaqun alaih. Jadi hadis itu yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dijelaskan bahwa unduru ila man asfala minkum, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan janganlah lihat orang yang ada di atas kita. Bahwa ajdaru ala tasdaru nikmatallahi alaikum, maka itulah cara bagaimana kita tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi maksud dari hadis itu adalah perbanyaklah kita melihat orang yang ada di bawah kita, ya. karena masih banyak orang-orang yang ada di bawah kita. Contohnya di saat kita mau berangkat kuliah, terus kita berhenti nih di lampu merah, terkadang kan kita melihat ada anak kecil yang ngamen atau ibu-ibu yang seberuntung kita ya Mas. Iya, ya, itu. gitu ya. Nah, kita susah melihat tuh orang-orang yang seperti itu. Kita bisa, alhamdulillah ya Allah, kita bisa menuntut ilmu. Sedangkan ada ini nggak bisa, belum bisa. Seharusnya kita lihat dari situ. Belum bisa atau mungkin bahkan bisa tapi harus menanggung beban sekolahnya itu dari dia, bukan dari orang tua. Terus kita juga bisa melihat dari mereka itu kayak mereka aja buat nyari makan aja, buat kehidupan sehari-hari aja susah. Sedangkan kita yang banyak uang, bahkan terkadang kita menghambur-hamburkan gitu. Kita malah terkadang malah nggak bersyukur gitu. Nah, terus dari hadis itu juga janganlah melihat orang yang ada di atas kita. Nah, di sini nih kebanyakan dari kita itu melihat orang tuh selalu orang yang di atas dari kita. Yaitu faktor-faktor kayak di media sosial-sosial yang ada. Kita melihat kayak kemewahan Raffi Ahmad gitu. Ya. Iya, terkadang buat kita, dari kita, kok bisa Raffi Ahmad bisa kaya gitu sedangkan aku nggak bisa gitu. Kan itu bisa menimbulkan rasa iri dengki. Nah, ya. Terus menimbulkan juga kurang bersyukur. Padahal nikmat yang Allah berikan pada kita itu sebenarnya udah cukup bagi kita. Namun rasa bersyukur itulah yang membuat kita jadi yang menikmati itu kurang gitu Mas. Iya. Gitu. Jadi kayak rasa kenikmatan itu nggak ada. Jadi ya teman-teman, kita tuh jangan selalu melihat ke atas, jangan selalu melihat ke atas. Lihat juga ke bawah, masih banyak orang-orang yang belum seberuntung kita. Jika kita selalu melihat ke atas terus, rasa syukur yang ada dalam diri kita juga akan berkurang gitu. Karena dengan kita melihat ke atas, secara tidak langsung kita akan menunjukkan sikap atau sifat iri dan dengki dalam diri kita. Mungkin terakhir Mas ini ada nggak yang pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada umat muslim, terutama pemuda-pemuda pada zaman sekarang? Ya. Pesan saya ya, timbulkanlah rasa bersyukur itu kepada diri kita. Karena jujur ya, kebanyakan dari kita itu emang masih meremehkan yang namanya rasa syukur. Masih kayak menggampangkan hal itu. Padahal sebenarnya rasa syukur itu adalah sebuah kebaikan yang sangat bermanfaat bagi diri kita maupun untuk orang lain. Karena dengan rasa bersyukur itu juga kita bisa menjadi lebih baik untuk menjalankan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iya. Jadi begitu ya teman-teman, podcast kita mengenai bersyukur kali ini. Jadi intinya Allah itu nggak kurang-kurang kalau ngasih kita nikmat, udah lebih dari cukup Allah ngasih kita nikmat. Terkadang yang buat kita kurang itu adalah rasa syukur kita, rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, teman-teman. Jadi jika kita selalu bersyukur kepada Allah, saya rasa berapapun nikmat yang diberikan oleh Allah pasti akan bermanfaat bagi kita. Pasti berapapun
beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita pasti nggak akan sia-sia gitu, pasti ada hikmahnya gitu kalau kita selalu bersyukur. Jadi mungkin itu aja Mas ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih Mas telah meluangkan waktunya. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Baik, mungkin kita akhiri podcast kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa selalu bersyukur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.